Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah senantiasa kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena berkat limpahan rahmat hidayahnya hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri undangan saya untuk sesi berbagi budaya positif. Mudah-mudahan sesi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan di sekolah kita. Allahumma amin. Mari acara kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama terima kasih atas kehadirannya untuk bisa bergabung di presentasi saya untuk kita sama-sama berdiskusi tentang budaya positif dan juga penerapan-penerapan seperti apa yang seharusnya ada di sekolah ini supaya bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sekarang ini baru diterapkan di berbagai sekolah. Baik, tujuan pada sesi ini adalah yang pertama memahami konsep budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang kedua, contoh implementasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Pokok bahasannya ada 6 yang akan kita bahas kurang lebih dalam waktu 1 jam, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada yang nomor 5 adalah 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol nanti kita bahas di belakang. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, di mana nanti kita terapkan segitiga restitusi. Nanti saya berikan contohnya yang sudah kami praktekkan di kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kali ini kita bisa berpraktek, misalkan Bapak Ibu dan temannya melakukan kegiatan cobalah buka. Ini cobalah buka ini berisi begini. Salah satu Bapak Ibu menggenggam tangan, kemudian yang lain merayu. Nah, yang lain merayu. Rayuannya boleh maut. Dengan merayu mau diberikan apa, mau dikasih hadiah apa. Nah, tetapi yang menggenggam tangan ini tidak boleh cul. Istilahnya begini. Kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga dengan rayuan apapun, itu tentunya Bapak Ibu tidak akan melepaskannya. Ya, coba sekarang Mas dan Mbak ini baiknya Mas dan Ibu. Mas dan Ibu. Coba Bu Ana merayu, Mas Fajar yang merayu. Pak Fajar yang merayu Bu Ana, coba. Ibu Ana menggenggam sesuatu, Mas Fajar, Pak Fajar kok Mas Fajar. Pak Fajar merayunya. Bagaimana cara merayunya? Bagaimana? Ya. Ya, coba Mas Fajar dirayu Bu Ananya supaya Bu Ana bisa melepaskan ini. Melepaskan genggamannya. Ya. Bagaimana coba? Ya. Hari ini mendung nggak, Bu? Masa sih? Tapi kok aku lihat jadi terang banget ya, Bu. Lihat Bu Ana jadi terang banget ini hari ini, Bu. Udah. Oh, enggak, menggenggamnya ini harus dibuka. Ibu, sesuatu yang ada itu loh. Yang ini yang digenggam. Ya, coba dirayu supaya genggamannya dibuka.
Ya. Oh. Nah, begitu. Kurang lebihnya seperti yang diperhatikan Bu Yuyun. Nah, Bu Yuyun merayu Bu Ana, dia mau dikasih berlian, mau kayak dikasih emas, mau dikasih uang seberapapun, tentu Bu Ana tidak akan membukanya. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi pada diri kita. Ya, yang terjadi pada diri kita. Jika sesuatu itu sangat berharga bagi kita, tentu kita tidak mudah untuk melepaskannya, ya, untuk melepaskan kepada orang lain. Nah, jadi intinya begini, kalau ada pertanyaan apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda, nah, tentunya tidak. Mengapa? Karena itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan? Apakah ibu, apakah teman Anda, ataukah Anda sendiri? Diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang sesungguhnya yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain itu tidak bisa ngontrol kita. Nah, rayuan apapun tidak bisa mengontrol kita. Nah, ini harus kita sadari. Teori seperti ini bahwasanya diri kita yang mengontrol, bukan orang lain. Kalau ini kita praktekkan, insya Allah kita tidak bisa kena gendam. Nah, tidak mudah dirayu orang karena gendam itu merayu. Kalau kita praktekkan, insya Allah kita tidak mudah untuk mengenai itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Realitas pada stimulus respon begini, realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol menyebutkan bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Bahkan anak kembar pun tidak akan sama. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pak Roy memandang saya ganteng mungkin, nah, tapi Bu Ana memandang saya wajah biasa saja, karena pandangannya berbeda. Ya. Kok Mas Roy kok memandang saya ganteng nyamari mengko iki. Nah, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wow. Perilaku buruk, anak yang membolos langsung kita menjustis, wah itu salah. Tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Anak berbuat menyalahi aturan itu mesti ada sesuatu yang tidak beres. Itu harus kita gali. Saya bisa mengontrol orang lain? Oh, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujuan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Itu untuk teori kontrol. Ya, baik, lanjut. Nah, sekarang apa makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato zaman dulu ini Bapak Ibu. Kita belum lahir. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita baik di sekolah maupun di mana saja, di tempat kerja, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita membuat peraturan di sini, membuat peraturan kedisiplinan itu untuk mendapat kepatuhan dari semua warga sekolah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini yang agak berbeda dengan makna sebenarnya, karena disiplin sekarang adalah kita menujunya kepatuhan, disiplin. Bapak Ibu harus masuk sekolah sebelum jam 7 kurang 10 menit. Nah, kita patuh. Tapi patuh karena kita ada konsekuensinya kalau enggak patuh.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, tidak nyaman. Nah, tidak nyaman kalau tidak menepati disiplin itu kita tidak nyaman. Bukan karena kita menghargai diri kita. Kita masuk jam 7 kurang 10 sampai di sini karena kita sebagai guru artinya. Kita harus menghargai diri kita supaya tidak terlambat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai seorang pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplinnya itu timbul dari diri mereka sendiri, bukan karena faktor yang lain, bukan karena faktor ekstrinsik. Nah, karena tadi ada dorongan ketidaknyamanan, ada dorongan, wah kalau saya tidak disiplin nanti saya kena sanksi dan seterusnya. Nah, ini maknanya Bapak Ibu yang kami hormati. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini tidak tergantung pada suatu suku bangsa, tidak tergantung pada suatu agama dan sebagainya. Lintas artinya umum. Nah, setiap perilaku perbuatan manusia memiliki suatu tujuan. Jelas. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol yang ditulis pada 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Artinya, apabila kita itu mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, maka motivasi dari dalam diri kita itu akan terbangun dengan sendirinya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sudah kita praktekkan di kelas kita P5. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk sekolah itu ya ada 6 ini. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Baik. Nah, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini mungkin hal baru kalau di sekolah kita sekarang adanya kan peraturan kemudian adanya hukuman. Nah, nanti ada sesuatu yang berbeda dari itu yang bisa kita terapkan yaitu dengan restitusi. Istilahnya seperti itu. Penghargaan juga sering kita lakukan di sini. Nah, dampaknya seperti apa? Nanti saya jelaskan di sesi ini. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi, hukuman itu menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau sudah ada hukuman, maka kita akan menghindari hukuman tersebut. Contohnya, saya harus masuk tepat waktu. Karena kalau saya tidak masuk tepat waktu, maka saya akan mendapatkan hukuman. Nah, ini motivasinya eksternal, tidak dari dalam diri. Bukan berarti kita tadi menghargai diri kita sendiri. Supaya karena kalau kita menghargai diri kita sendiri, tentunya kalau kita masuk kerja itu ya harus tidak terlambat. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau yang pertama tadi hukuman, yang kedua ini untuk mendapatkan penghargaan.
saya akan masuk tepat waktu sebelum jam 7 karena nanti ada penghargaan dari sekolah. Kalau saya masuk terus tanpa ada yang terlambat, tanpa pernah saya terlambat, maka saya akan mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita dan pada murid-murid, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang harus kita terapkan pada diri kita terutama, kemudian juga pada murid-murid kita. Supaya mereka tidak hanya menghindari hukuman dan juga tidak hanya mencari penghargaan. Ya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu, ada teori yang baru. Yang pertama tadi kalau hukuman itu untuk menghindari, untuk menimbulkan ketidaknyamanan. Yang kedua, penghargaan memang ada penghargaan memang ada gunanya, memang bermanfaat, tetapi itu nanti membiasakan ketergantungan. Hanya mengharapkan penghargaan terus. Kalau suatu saat kita tidak memberikan penghargaan, maka muridnya down. Misalkan saya tidak pernah terlambat. Bulan pertama diberikan penghargaan, bulan berikutnya tidak diberikan penghargaan, maka dia aku ya penghargaan. Saya tidak terlambat juga tidak dapat penghargaan. Nah, yang terlambat juga tidak mendapatkan penghargaan. Nah, mikirnya kayak gitu terusan. Karena ini faktor eksternal, bukan faktor dari dalam diri, faktor internal. Ini menurut Diana Goosen. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi sudah saya contohkan tiga. Sudah saya jelaskan tiga. Nah, sekarang dalam menjalankan peraturan ataupun apapun, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kalau peraturan, kalau ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi, ada hukumannya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ada peraturan, ada hukuman, ada konsekuensinya. Nah, pada saat ini kita dikenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, jadi tadi kalau peraturan itu yang membuat sekolah, yang membuat antara murid dengan guru. Nah, kalau restitusi itu dari diri dalam murid, yang kita gali dari dalam diri murid kita. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau suatu peraturan itu mesti menimbulkan hukuman atau juga konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu tidak, karena mereka faktor dari dalam diri. Apa itu restitusi? Ini sebenarnya nanti di belakang kita bahas banyak ini segitiga restitusi. Tapi kita singgung dulu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Murid salah, kemudian kita gali supaya mereka mengerti kesalahannya. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya mereka bisa kembali menjadi baik dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka. Jadi yang mencari solusinya murid sendiri, bukan kita. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi suatu tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Goosen, tahun 2004 yang ditulis dari Goosen. Jadi beda sekali antara peraturan, antara pelanggaran, hukuman, penghargaan dengan restitusi. Kalau restitusi itu kita gali dari karakter murid untuk mencari penyelesaian dari masalah yang mereka perbuat. Nah, ini bedanya. Identitas gagal, hukuman, identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi, disiplin. Contohnya begini,
Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau hukuman itu mesti menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kalau restitusi pilihan. Kalau hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, dan itu akan terasa tidak hanya saat ini, tapi nanti sampai waktu lama kita akan merasakannya. Kemudian hukuman menjadikan tidak nyaman untuk murid. Jalan jangka waktu yang lama. Misalkan ya kalau hukumannya ringan mungkin muridnya tidak merasakannya tidak terlalu berat. Misalkan membubuti suket, begitu tidak terlalu lama. Tapi saya pernah dihukum di waktu SMA itu, saya dihukum sekojang sampai 20 kali, sampai sekarang saya masih ingat. Ya. Sampai saya berdoa yang menghukum saya tidak lulus, ternyata tidak lulus tenan, Bu. Kakak kelas saya dulu itu. Hukuman saya disuruh sekojang gara-gara apa? Salah memakai baju ini yang apa platnya ini loh. Nah, badnya. Badnya kan ada kelas 10 kalau gitu loh, Bu. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak-anak dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu meskipun tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman itu menjadikan korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau di konsekuensi, kalau korban bisa mendapatkan ganti kalau pada restitusi. Nah, pada hukuman murid akan tersakiti. Pada konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi itu murid akan kita buat atau kita carikan murid bisa mendapatkan penguatan. Sangat beda Bapak Ibu, sangat beda. Dan Pak, kita kan di SMK, kalau tidak hukuman muridnya mungkin sulit sekali untuk patuh. Nah, nanti kita cari solusinya. Beda, karena memang tingkatan pendidikan SD, SMP, SMK sangat beda, dan kita tentu untuk menerapkan restitusi ini juga perlu kerjasama yang baik antara semua sistem yang ada di sekolah ini. Ya. Baik Bapak Ibu, nah hukuman dampak pada murid marah, mereka merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini kalau SD mungkin sampai lama ini. Tapi kalau SMK biasanya dihukum besok pagi wes santai. Nanti kita carikan solusinya ini. Kemudian konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang, time out atau penahanan, karena mereka harus mengerjakan konsekuensinya. Misalkan menumpahkan cairan di meja, lah mereka konsekuensinya kan membersihkan. Jadi mereka kehilangan jeda waktu tersebut. Kemudian restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian hukuman itu tiba-tiba, misalnya terlambat, wah gerbangnya mau ditutup, wah, kamu sudah terlambat. Kemudian kita menjaga kamu karena terlambat, hukumannya hari ini lari. Tapi spontanitas karena tidak ada tulisan tadi di sana, Bu. Kalau terlambat sekolah, hukumannya lari, kan tidak ada tulisan. Terlambat sekolah, apa itu membutuhkan kan tidak ada toh. Membersihkan sawah kan tidak ada, kan spontan itu. Nah, ini kalau hukuman tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui, sudah ada rembukan antara siswa dengan guru. Misalnya saya sudah membuat peraturan di kelas, kamu kalau terlambat masuk pelajaran saya, maka hukumannya adalah membersihkan kaca. Sudah sepakatan itu. Nah, tatkala anak terlambat, maka konsekuensinya adalah membersihkan kaca. Tidak spontan. Nah, itu sudah ada kesepakatan. Nah, kalau restitusi itu ada pemberitahuan undangan. Misalkan terlambat gitu, tidak langsung anak kita beri konsekuensinya enggak, tapi nanti kita undang untuk menggali, mencari pemecahan masalah dari
murid tersebut. Kemudian hukuman dibuat guru, kalau hukuman yang buat guru. Sekolah, dalam hal ini sekolah. Konsekuensi antara guru dan murid, sudah ada konsekuensinya. Tapi kalau restitusi, itu yang membuat anak. Kita memandu saja. Restitusi keyakinan kelas kita apa? Anak menulis dulu. Guru memandu saja, biar mereka nulis sebanyak-banyaknya. Nanti kita yang membantu menyimpulkan. Nah, kalau hukuman menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Biasanya ini rada seru le ngomong kayak ngene iki. Kalau hukuman itu nyuwarane rada seru. Tapi konsekuensi itu membantu guru menyatukan peraturan, melakukan peringatan, benar menerapkan konsekuensi. Kalau di sini guru membacakan saja, ini loh, kamu terlambat, maka konsekuensinya ini sudah ada peraturannya. Nah, kalau hukuman mau biasanya rada seru. Menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas nanti kita bahas. Nah, pembimbing kerangka acuan berpikir restitusi anak. Ya, itu kalau restitusi. Nanti di belakang kita bahas lebih banyak. Ini perbedaannya, Bu. Hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya apa? Hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi sudah terencana. Wis ono, sudah ada. Kalau kamu A, maka konsekuensinya B. Nah, kalau kamu menggunakan buku dari perpustakaan dan pada tidak teratur, maka konsekuensinya adalah mengembalikannya. Nah, sudah terencana dan disepakati, dibuat oleh guru, murid sudah mengetahui konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek diberikan berdasarkan data yang terukur. Nah, contohnya pelajarannya Pak Fajar misalnya terlambat olahraga. Kamu terlambat pelajaran saya 10 menit. Konsekuensinya pusap. Nah, tapi sudah tertulis, Mas. Tidak terus kalau terlambat 10 menit tidak pusap. Nah, sudah kesepakatan kalau terlambat 10 menit pelajaran olahraga, maka konsekuensinya adalah push up. Nah, 10 menit jeping 10. Nah, kalau 20 menit 20. Kalau lari keliling lapangan, nah sudah ada konsekuensinya. Kalau terlambat konsekuensinya, nah gitu. Nah, itu Bu kalau konsekuensi, tapi kalau hukuman itu biasanya suaranya agak tinggi dan marah. Wah, itu marah. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Wow, gurunya langsung memberikan bersifat satu arah. Tidak ada jeda untuk kita berdiskusi kepada murid. Nah, sekarang restitusi. Tadi hukuman, konsekuensi, ini restitusi. Nanti contohnya di belakang. Ada 9 ciri-cirinya itu, Bu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan sebagainya. Tawaran, bukan paksaan. Makanya ada undangan tadi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dicari, kamu kok terlambat? Apa yang mendasari kamu terlambat? Nah, nanti dicari itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik yang diyakini saat ini. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menggalinya dari karakter siswa tersebut. Kemudian restitusi berfokus pada solusi, fokusnya pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dikembalikan lagi menjadi murid yang kalau tadi berbuat salah terus tidak terasingkan begitu. Kembali kepada kelompoknya yang bisa berbuat baik. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada yang perlu disampaikan dulu. Sudah jelas Ibu. Hukuman karo konsekuensi. Nah, ini apa itu? Di sini kita ya. Oke,
kebutuhan dasar manusia sekarang. Tadi sudah saya jelaskan hukuman restitusi, tentu saja nanti itu menjadi bahan pemikiran kita bersama untuk pemecahannya. Baik, sebenarnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Ya, ini pembahasannya ke sana karena kalau tidak kebutuhan ini tidak tersampaikan, mesti ada akibatnya. Nah, contohnya begini, ini terlambat juga Bu ini Bu. Bukan, ini sing seneng malaki. Contohnya, Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD. Di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Murid di kelasnya itu malak iki yo njaluki jajane temannya ini. Karena beberapa murid di kelas tersebut telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Iki Bu, muridnya yang satu namanya Doni, Malaki jajane temannya, jajan makan siangnya. Nah, ini kalau dibiarkan juga kasihan teman yang lain, tapi kalau istilahnya kalau diberikan hukuman langsung, nah, tentu akibatnya ini murid ini down karena SD. Bagaimana caranya? Nah, tentunya kita tidak langsung menghukum anak tersebut. Nah, kita perlu tahu dulu ada 5 kebutuhan dasar pada manusia sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah setiap individu itu mempunyai kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, nah, termasuk reproduksi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Doni mungkin karena makanan, bisa jadi di rumah mungkin tidak pernah disediakan makanan, bisa jadi Bu. Nah, yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menerima bagian dari suatu kelompok. Mungkin ini bisa jadi Doni tidak pernah diterima di kelompok tersebut. Ya toh? Nah, kita gali itu. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten. Menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini mungkin bisa jadi kurang bebas. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini tidak mungkin. Doni senengannya malah karena itu kesenangan. Ya, baik. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Contohnya ini. Jadi pada kasus Doni tadi tidak mungkin ini kesenangan. Karena dia malak makanan orang lain, mungkin kesenangan, bukan mungkin ini nyeleneh. Kalau kesenangan ini berarti kelainan. Itu berarti adanya kalau tidak kebutuhan bertahan hidup karena makanan tadi yang dipalak, itu karena kebutuhan untuk disayangi. Kalau zaman sekarang saya yakin masalah makanan tidak mungkin ada pada anak. Di negara kita sudah makmur, kalau makanan
insya Allah sudah tidak menjadikan masalah. Untuk Doni ini jelas ada kebutuhan yang lain. Ya, mungkin yang kedua, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Nah, di lingkungan temannya mungkin kurang diterima, jadi dia senang malaki. Bekal siangnya, makan siangnya diminta. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi intinya kalau ada sesuatu yang tidak pas, nah, kita harus mencari penyebabnya dari 5 kebutuhan dasar ini. Baik, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, tadi sudah saya jelaskan untuk peraturan, hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, contohnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, menggunakan helm itu di sini peraturannya karena kalau tidak menggunakan helm, anak biasanya nanti saya ditilang. Nah, bukan mereka kesadaran. Buktinya banyak anak kita yang dari rumah sekolah sini, padahal dengan kecepatan di atas 60 itu tidak menggunakan helm. Nah, banyak sekali ini. Itu karena mereka belum sadar bahwa itu bukan peraturan. Harusnya dari faktor internalnya muncul bahwa kalau tidak menggunakan helm berarti faktor keselamatannya nanti bisa terabaikan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dalam kondisi pandemi seperti kemarin, kita selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan setelah menjaga jarak. Nah, itu karena demi kesehatan. Tapi di sini orang mungkin peraturan. Jadi kalau hanya menggunakan, kalau tidak menggunakan masker nanti dicegat sama Satgas. Ada denda dari Satgas. Itu kalau konsekuensinya kalau belum sadar dari dalam diri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kalau kita tidak sadar diri, kalau kita tidak meyakini ini dari dalam diri kita bahwa bekerja dengan tepat waktu, datang tepat waktu pada pelatihan, itu bisa mendapatkan ilmu yang maksimal. Nah, itu mungkin akan terabaikan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itulah bedanya untuk keyakinan kelas. Nah, faktornya ini Bapak Ibu, bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembali ke buku tempatnya, misalkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti ini faktornya adalah keselamatan. Itu keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, kita punya keyakinan kelas itu demi kesehatan. Bergantian, berarti menghormati orang lain. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas. Nah, itu karena demi keselamatan. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah implementasinya ke kita. Implementasi kesepakatan ditempelkan, dan ini implementasinya, hasil diskusinya menghargai orang lain. Anak yang menulis ini menjaga kedamaian, ketentraman, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Mereka menulis dan ditempelkan di papan tulis yang sudah saya sediakan, ramah kepada guru dan teman, peduli pada orang lain, tidak bullying, datang tepat waktu, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu tadi yang ditulis, kemudian dari banyaknya keinginan mereka, guru membantu menyimpulkan, ya, guru membantu mengidentifikasi, ya. Tadi ada 2 macam ini, menghargai orang lain, berbicara yang menjaga kedamaian dan seterusnya. Nah, kesepakatan kelasnya adalah hormat. Nah, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian
kita di sekolah harus bekerja, artinya mengerjakan semua tugas dan kegiatan yang telah disepakati yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, tidak bullying, artinya kita harus bisa menerima orang lain, ya bisa diterima dan memiliki orang lain. Nah, kesepakatan kelas itu seharusnya nggak usah banyak-banyak. Kalau peraturan kelas itu kan banyak banget. Oh, anak harus A, B, C, D. Nah, keyakinan kelas sih 3 atau 4 saja supaya mereka mudah mengingatnya. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau semua guru menerapkan keyakinan kelas, berarti nanti setiap pelajaran punya keyakinan kelas sendiri-sendiri. Bukan seperti itu. Nanti prakteknya ini bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Pada waktu pertama kali masuk, wali kelas harus sudah menjelaskan, ini keyakinan sekolah kita, bukan peraturan. Ini keyakinan sekolah kita. Jadi kalau keyakinan kan tidak ada apa tadi, tidak ada konsekuensi, tidak ada hukumannya. Nah, karena itu merupakan kesepakatan. Nah, ini implementasinya, kesimpulannya adalah hormat, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini karena jurusan saya itu jurusan gambar, kalau tidak diwanti-wanti seperti ini, tugasnya ngelandor. Karena mereka mengerjakan tugasnya nggak tepat waktu. Nah, diterima dan memiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima pada suatu kelompok dan saling peduli sama orang lain. Yang belum bisa menggambar harus dibantu. Bukan menggambarkan, tapi membantu cara menyelesaikannya. Nah, baik Bapak Ibu, itu untuk keyakinan kelas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, apa itu 5 posisi kontrol? Ini supaya kita bisa membedakan antara menghukum, kemudian tadi apa ya, membuat orang merasa bersalah. Nah, kita bisa apa artinya bisa membedakan. Nah, ini yang pertama adalah penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan diri kita sendiri sampai di mana sebenarnya kita itu sebagai di sini peran kita sebagai apa guru di sini. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, maupun verbal. Nah, tidak bisa diklik. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ini biasanya yang sering, bukan hanya panjenengan, saya juga pernah melakukannya, yaitu membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini biasanya kalau murid kita terlambat ini. Pertama menghukum, berkacak pinggang. Ya. Kamu datang terlambat. Wah, dan seterusnya. Biasanya nadanya tinggi. Nah, nadanya tinggi. Tapi kalau membuat rasa bersalah, alon, tapi ya nyelekit. Alon tapi rada nyelekit. Yang ketiga adalah teman. Nah, teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Ini kayak guyonan. Seperti kayak koncone dhewe, Rapopo le, saya kok sekarang terlambat. Wah, enggak apa-apa. Nanti saya semuanya yang berhubungan dengan BK misalnya. Kayak berteman, tapi tatkala nanti yang berjaga di sana bukan saya, misalnya Mas Fajar yang lebih guala, dia akan ketakutan. Dan misalkan pada saat itu saya pada kondisi lain saya tidak sebagai teman, maka dia akan ngedrop banget. Wah, Pak Guru ternyata ora koncoku meneh. Nih, pemantau. Yang keempat pemantau ini. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Isi ono konsekuensinya ini. Nah, yang harusnya kita lakukan adalah kita sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi pada permasalahan-permasalahannya. Nah, wah ini videonya di belakang ini. Yang ke-6 adalah segitiga restitusi. Nah, terakhir ini segitiga restitusi. Nanti video-video untuk 5 posisi kontrol saya putarkan di belakang. Nah, ini apa itu segitiga restitusi? Ngopo kok segitiga? Ceritanya begini Bapak Ibu. Ini suatu permasalahan itu dapat kita udari, dapat kita selesaikan dengan cara sebaik berikut. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu cara menstabilkan identitasnya seperti itu. Misalkan tadi anak yang malaki tadi, nah, dipanggil, jangan menyalahkan. Terus kita banggakan saja, dibanggakan. Oh iya, tidak apa ya. Kamu memang salah, tapi tidak semua orang mesti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi salahnya malaki tadi. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu malaki ini mesti punya alasan. Adakah cara lain untuk efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ditanya untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, dan seterusnya. Ini ya yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, cara membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi posisi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Langkah pertama. Pertanyaannya begini, guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kata yang bisa kita gunakan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri dan seterusnya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Apa yang bisa dikatakan guru di sana? Ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan tadi yang malaki, sebenarnya kamu itu bisa merebut semuanya dalam waktu seketika, tapi kamu kan tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi maukah kamu belajar untuk cara lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini untuk validasi kebutuhannya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini yang ketiga itu finalnya, supaya mereka bisa mengudari tentang kesalahannya. Nilai apa yang kita percaya di kelas kita? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Dan seterusnya. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan untuk mencari solusi. Mencari solusinya anak sendiri yang mencari solusi, bukan kita Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang kita dapatkan di sesi ini. Refleksinya nanti bisa Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri hal apa yang baru dari paradigma yang sudah saya sampaikan, kemudian perasaannya seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Terus kita itu sekarang itu peran kita sebagai among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum, perasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai manajer, ataukah sebagai teman. Itu monggo ditanyakan pada diri Bapak Ibu sendiri. Nah, berikut saya berikan cuplikan videonya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama.
Nah. Ya, 100% ini. Nah, ini Bu Yayu ini. Kayak Bu Yayu kan? Enggak keras ya, Mas? Enggak keras. Sudah berapa kali terlambat? Udah maksimal. Sana, kamu keliling lapangan basket. Harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Wah, ini persis Mbak Yayu ini. Nah, ini posisi pertama, Bu. Hukuman. Nah. Ya, ini suruh lari ke lapangan basket. Ya, oke, ini contoh pertama. Nah. Oh, sekarang cukur. Nah. Ini yang kedua, Bu. Yang kedua membuat rasa bersalah. Tadi kan menghukum. Nah, sekarang coba ini dialognya seperti ini. Ini halus tapi nyelkit. Iya. Nyata? Ini Bu Rini, Pak Komet. Nah. Nah, dia merasa bersalah banget. Ya, karena dia merasa bersalah. Apa kalau Naren bersalah, kalau terlambat yang dimarahi kan kita. Saya nanti dimarahi kepala sekolah. Jadi kan mereka anaknya merasa bersalah. Wah, iya kalau saya terlambat, ibu yang dimarahi oleh kepala sekolah. Kan merasa bersalahnya itu Bapak Ibu. Nah, sekarang yang ketiga. Ini yang sebagai teman sekarang. Ini teman kalau ini. Nah, teman guyu karena kan teman ya. Selamat pagi, Bu. Nah, bisa guyu sekarang, kan guyu. Ya, kan sebagai teman tak Bu? Wah sayangnya mic ora banter ya Mas. Dengar? Nah, teman. Nah, itu teman. Itu ndak bagusnya itu kalau pas yang jaga bukan ibu tadi yang jaga orang lain, dia akan kaget. Terus di samping itu apabila di lain waktu ibu tidak sebagai teman, maka anaknya dendam banget. Nah, ini yang pemantau. Nah. Ya perannya ibu gitu terus, Bu Yayu ini. Ya. Kelas 3 DBIB.
Kayak 10 tapi. Nah, ini ada konsekuensinya, gitu. Nah, ini yang tidak nyaman. Gitu. Nah, ini yang memantau Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, kita harusnya seperti ini. Ya. Ya. Karena wajahnya khas itu. Ini pas kayak guru BK ya, Bu ya. Nah, keyakinan sekolah bukan keyakinan kelas. Ya. Nah, ini jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Tapi bagaimana caranya supaya besok kamu tidak terlambat. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Kita yang ini ki. Harusnya seperti ini. Coba Bu, besok kita mulai ya Bu. Yang terlambat, ada perubahan enggak? Berubah terus Pak. Yang mana berubah terus? Sampai kadang kita yang tadinya sudah telat enggak terus telat lagi. Oh. Ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu Bu. Ini yang sebagai manajer ya. Terima kasih. Ini yang narenya itu Bu. Nah, bagaimana cara untuk restitusinya? Ini saya ada video kurang lebih 6 menit ini. Ini yang sudah saya praktekkan kemarin kepada anak kita tatkala mereka terlambat masuk kelas. Ini orang seru ya Mas ya. Coba seru pernah Mas. Nah, seru banget. Ini Mas Ilham ini. Nah, ini karena terlambat di kantin. Nah, mereka terlambat, tidak masuk kelasnya. Ya. Ya. Anaknya halus jadi rada keweden. Tapi harus pelan-pelan. Ya. Nggih, Bu, monggo Bu. Ya. Nah, ini nomor 2 sudah menstabilkan identitas. Yang pertama tadi validasi kesalahan. Ya, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua meyakinkan. Ya, validasi tindakan yang salah yang kedua ini. Ya.
menjadi orang sukses. Baik, orang yang sukses itu dimulai dari 1 ke 9 harus disiplin. Yang kedua, mandiri, peduli pada orang lain dan lain sebagainya. Masih banyak karakter yang baik, kesepakatan kita yang baik yang sudah saya terangkan sebelum pembelajaran untuk diterapkan di semua ya kan? Kalau itu bagaimana selanjutnya langkah yang akan lakukan setelah tahun ini? Ya, bagus. Saya kamu bisa memperbaiki diri, kamu bisa lebih baik, dan kamu insya Allah bisa sukses seperti yang telah kamu lakukan. Iya. Sama-sama, terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi, kesepakatan kelas kita kita jalankan supaya baik suara ini bisa diserahkan. Terima kasih. Ya. Itu Bapak Ibu untuk contoh restitusi, demonstrasi restitusi yang bisa kita terapkan untuk siswa kita. Sekali lagi terima kasih. Ini menjadi renungan bagi kita bagaimana cara mendidik anak-anak kita, cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak kita supaya mereka bisa lebih baik. Dan artinya ya kalau kita sekali lagi kalau menghilangkan hukuman saya yakin belum bisa. Nanti kita cari solusinya supaya hukuman ini lama kelamaan bisa kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sebuah keyakinan bukan ada lagi peraturan tapi kita ubah menjadi keyakinan sehingga murid yang datang ke sekolah itu mereka meyakini kalau datang terlambat itu mereka sendiri yang rugi, bukan karena pelanggaran. Mereka datang tepat waktu bukan karena menghindari hukuman, tetapi untuk menghargai diri mereka sendiri. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Sekali lagi mari kita terapkan apa yang sudah saya sampaikan ini. Disiplin positif kepada anak didik kita dan tentu saja kepada diri kita sendiri. Kita harus mencontohkan kita tidak boleh datang terlambat. Kalau kita terlambat, ya murid kita akan menilai apa guru saja terlambat, apalagi murid-muridnya. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo tunjuk dulu minumnya. Ya.